Oke, kita akan bahas sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang lahirnya sebuah bangsa. Selama 4 tahun yang penuh gejolak, Indonesia itu berjuang mati-matian. Gak cuma di medan perang loh, tapi juga di meja perundingan. Tujuannya cuma satu, merdeka. Jadi ini tuh kisah perjuangan bersenjata sekaligus diplomasi yang membentuk Indonesia modern seperti yang kita kenal sekarang. Nah, biar kita paham betul ceritanya, kita bakal bedah perjuangan ini jadi 5 babak. Pertama, ada percikan apinya, awal mulanya. Terus kita masuk ke perang di 2 front. Ini yang benar-benar menguji kekuatan. Nanti kita lihat juga gimana republik yang terpecah ini dapat ancaman dari dalam, terus gimana dunia turun tangan dan mengubah segalanya. Dan terakhir kita akan lihat harga akhir kemerdekaan yang harus dibayar. Yuk kita mulai. Oke, babak pertama, percikan api. Cerita kita mulai di bulan Agustus 1945. Pas banget di momen kekosongan kekuasaan setelah Perang Dunia II berakhir. Jadi pas Jepang menyerah nih, tiba-tiba pendudukan selama 3,5 tahun di Hindia Belanda itu selesai gitu aja. Nah, ini dia momennya. Ibaratnya ada jendela kesempatan yang kebuka sebentar. Para pemimpin kita, Soekarno dan Muhammad Hatta, sadar betul mereka gerak cepat karena mereka tahu ini kesempatan emas yang sama sekali nggak boleh dilewatkan. Dan inilah dia, pada 17 Agustus 1945, dengan kata-kata yang kelihatannya sederhana ini, sebuah republik baru lahir. Ini bukan sekedar tulisan, ini adalah pernyataan tekad sebuah bangsa untuk mengambil nasibnya ke tangan sendiri. Oke, babak kedua, perang di 2 front. Gini, ngomong merdeka itu satu hal, tapi mempertahankannya, apalagi dari kekuatan kolonial Belanda yang mau balik lagi, nah, itu cerita lain. Ini yang maksa negara kita yang baru lahir ini buat bertarung di 2 front sekaligus, militer dan diplomasi. Di front militer, pertempuran pecah di mana-mana, brutal dan sporadis. Ada pertempuran Surabaya yang legendaris itu, Palagan Ambarawa, sampai Bandung Lautan Api. Semua ini nunjukin perlawanan rakyat yang luar biasa gigihnya. Mereka benar-benar berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru aja diraih. Nah, di waktu yang bersamaan, ada pertempuran lain di meja perundingan. Diplomasi. Tekanan internasional bikin ada perundingan-perundingan, kayak Linggarjati sama Renville. Tapi sayangnya, sering banget hasilnya malah merugikan kita. Coba deh lihat, wilayah kedaulatan kita di peta ini jadi makin kecil kan? Jadi diplomasi ini ya medan perang juga, tapi tanpa senjata. Masuk babak ketiga. Udah pusing lawan musuh dari luar, ternyata di dalam negeri juga ada masalah besar. Republik kita yang masih bayi ini hampir aja hancur karena pemberontakan dari dalam. Ancamannya tuh datang dari mana-mana. Ada peristiwa Madiun, pemberontakan komunis yang pengen bikin negara Soviet di Indonesia. Terus ada juga pemberontakan Darul Islam yang tujuannya mendirikan negara Islam. Belum lagi gerakan-gerakan separatis yang ternyata didukung Belanda buat mecah belah kita. Jadi kebayangkan, tentara kita harus perang lawan bangsanya sendiri. Ini perjuangan buat merdeka, sekaligus perjuangan buat tetap utuh. Lanjut ke babak 4, nah Belanda ngelihat kita lagi goyah, lagi terpecah. Mereka pikir, ini dia kesempatannya. Lalu mereka melancarkan serangan militer pamungkas, serangan habis-habisan, tapi langkah ini justru jadi bumerang buat mereka. Desember 1948, lewat Operasi Gagak, Belanda berhasil merebut Yogyakarta, ibu kota kita saat itu. Semua pemimpin, termasuk Soekarno dan Hatta, ditangkap. Kelihatannya, tamat sudah riwayat republik. Tapi Jenderal Sudirman dan pasukannya nggak menyerah. Mereka mundur ke pedesaan dan memulai perang gerilya yang bikin Belanda pusing 7 keliling. Disinilah ceritanya jadi menarik. Keadaan tiba-tiba berbalik. Dan kuncinya ternyata ada di uang. Kita perlu ingat satu hal penting nih. Waktu itu, Belanda lagi dapat banyak banget bantuan dana dari Amerika Serikat lewat Marshall Plan buat ngebangun lagi negara mereka pasca perang. Nah, agresi militer Belanda ke Yogyakarta ini bikin dunia marah besar. Terutama Amerika Serikat. Mereka ngancem, stop atau semua bantuan Marshall Plan kami potong. Nah, ini dia senjata pamungkasnya. Ancaman kehilangan duit buat rekonstruksi inilah yang akhirnya memaksa Belanda untuk putar haluan. Dan kita masuk ke babak terakhir. Karena tekanan dunia, Belanda terpaksa balik lagi ke meja perundingan. Kali ini mereka nggak bisa lari lagi dari kenyataan. Akhirnya di konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda secara resmi setuju buat menyerahkan kedaulatan. Tanggal 27 Desember 1949, Indonesia resmi merdeka. Setelah 4 tahun, 4 bulan, dan 10 hari, perjuangan selesai.
Tapi kemenangan ini harganya mahal banget. Coba kita lihat harganya. Kemerdekaan ini dibayar dengan nyawa. Diperkirakan sekitar 100.000 pejuang dan warga sipil Indonesia gugur. Dari pihak Belanda, lebih dari 4.500 tentara mereka juga tewas. Dan jangan lupa, di awal-awal revolusi, hampir 1.000 tentara Inggris dan persemakmuran juga jadi korban. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah pengingat nyata betapa besarnya pengorbanan manusia untuk sebuah kata, merdeka. Jadi, setelah sebuah bangsa ditempa lewat 4 tahun revolusi dan diplomasi, gimana dia nentuin arahnya buat abad berikutnya? Revolusi ini memang berhasil mengakhiri 350 tahun penjajahan. Tapi, di saat yang sama, revolusi ini juga meninggalkan warisan tantangan dan pertanyaan besar yang sampai hari ini masih terus dijawab oleh Indonesia. Perjuangan untuk merdeka mungkin sudah selesai, tapi perjuangan untuk mendefinisikan bangsa ini itu baru saja dimulai.